tanggapan Bang Haji mengenai perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Bagaimana nih Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasir asrar fatil ahya fithai babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wasabil ahyar adada ni'amillahi wa hibdoli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di majelis dan juga untuk kajian misteri. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya tadi yaitu perseteruan antara paranormal atau dengan pesulap merah, atau Gus Samsudin dengan pesulap merah atau ilmu merah. Sama-sama punya ilmu, sama-sama punya ilmu. Tanggapan abang ingin di jalur yang tengah, ya, nggak bela sana sini, ya. Tapi walaupun pesulap merah ada di dalam konten YouTube-nya, masalah jin masuk botol itu yang menjatuhkan abang, tapi abang sabar dan diam, ya, karena kontennya itu semua menjatuhkan, hampir rata-rata semua menjatuhkan, tidak memakai kata-kata oknum, ya. Dan Marcel surat merah, ilmu merah, bukan seorang MUI atau KPI atau hakim jaksa yang bisa menjustis orang tanpa bukti yang kuat. Bukti yang kuat itu pengadilan sebetulnya, bukan hanya di YouTube saja, ya. Bukan di YouTube saja. Dan jangan membuat orang kisruh. Masalah Gus Samsudin itu pengobatan dia, mengaku dirinya mengobati orang, ya, istilahnya namanya tabib atau paranormal atau spiritual. Abang nggak kenal beliau, ya, abang kenal Marcel yang sudah berjumpa dengan Marcel, dan malah Marcel sekarang ini abang undang ke majelis abang, ya, untuk pembuktian juga tentunya abang undang. Kenapa rumah abang gak diserang gitu ya, kok rumahnya Samsudin yang serang gitu. Abang pengen mengundang secara resmi. Kemarin udah abang WhatsApp Marcel, udah abang juga komen, gitu ya, buktian untuk ayat-ayat Allah, kehebatan ayat Allah. Kalau ayat Allah itu jelek, tidak hebat, tidak mungkin Allah turunkan Al-Quran. Buang aja ke kali, bakar aja bisa. Tapi kehebatan ayat-ayat Al-Quran yang kita dan abang yakini, karena tingkatan keyakinan itu ada 4. Yakin, ainul yakin, aku yakin, hakikul yakin. Ya, ya, kerjaan abang cuma buka majelis sekarang, hijrah, selawat, pengobatan ruqyah masal, pengobatan ruqyah dan lain-lain.
ya seperti Ustaz Faisal, Ruqyah, tapi beda caranya aja sedikit. Tujuannya sama, untuk mengobati orang. Yang Maha Penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma caranya berbeda. Jadi lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Dan kita juga tidak boleh menjustis. Seandainya begini, contoh ibu abang waktu sakit, masuk rumah sakit, gak lama terus meninggal. Terus abang mau bilang rumah sakit itu penipu, atau rumah sakit itu tidak benar, atau malpraktek? Tidak. Semua ada jalur-jalur hukum, ada cara-caranya semua. Itu abang bilang tadi. Lain warung, lain masakan, dan guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Kalau untuk mengatakan orang itu sudah benar-benar salah, ya, oknum itu, oknum paranormal atau oknum dukun atau oknum dokter salah, malpraktek salah, itu buktikan di pengadilan. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah, abang berterima kasih banyak kepada pemerintah, ya, sudah memberikan di KTP pekerjaan paranormal, ya, paranormal atau tabib juga ada. Kenapa abang ngambil tabib, abang pilihnya paranormal? Jadi sudah ada. Ini sekarang namanya abang iklan dah, ya, buat di konten abang. Ini ya, ini KTP-nya. Kalau bisa dideketin. Tapi ini ada nomor nick-nya ya, itu dihapus ya. Oke ya. Jadi sudah diakui oleh pemerintah. Jadi kita juga tidak main-main. Kita juga akan membantu pemerintah kalau memang diperlukan. Gitu ya. Selama 37 tahun abang menjadi paranormal. Kalau dulu dukun urut, pengurut, ajar silat, dan tenaga dalam. Nah, masalah kembali ke masalah Marcel dan Gus Samsudin. Kalau menurut abang lebih baik diteruskan aja di pengadilan. Jadi ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Ntar abang bilang, oh Marcel yang benar. Ntar abang salah ngomong. Abang bilang Gus Samsudin yang benar, abang salah ngomong juga ntar disangkanya. Sangka ngebela. Karena abang bilang dari tadi, abang orang tengah untuk masalah Gus Samsudin, karena abang gak kenal beliau. Ya, dan beliau bukan anggota FPAGI. Jadi banyak yang bertanya kepada abang masalah masalah pasal Gus Samsudin. Bang, itu orangnya TSM FPAGI bukan? Bukan. Ya. Jadi banyak yang nanya. Kalau seandainya anggota abang, mungkin abang udah tegur dari dulu. Kalau memang terbukti bersalah. Kalau memang terbukti bersalah, kan kita tidak bisa menjustis orang. Ya. Kalau belum berjumpa, berhadapan, ya duduk tabayun, buktikan bagaimananya, seandainya itu baru tabayun. Belum buktikan juga nanti di pengadilan, ya kan? Ya hanya bisa menutup yayasan atau ASN itu hanya Kemenkumham atau melalui pengadilan. Diputuskan pengadilan, kayak contohnya FPI, ya, HTI contohnya, tutup kan. Nah itu melalui pengadilan, gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh sudah ditutup resmi seandainya, ya, atau sudah ditutup, sudah pasti ditutup, sudah ini tuh belum itu bisa. Kita tidak boleh bicara seperti itu. Ya. Sudah ditutup resmi,
Yang nutup resmi siapa? Gitu ya. Jadi untuk saudaraku paranormal, tabib dan lain-lain, ritual, ya kita tetap mana yang salah ya salah, ya mana yang benar benar aja. Ya. Bagi abang tadi itu, kalau memang Gus Samsudin merasa dirinya tidak bersalah, silakan lapor ke Polda Jatim. Marcel juga begitu, kalau nggak merasa bersalah silakan lapor ke Polda, kan begitu. Kita ketemu di pengadilan, nanti siapa yang memutuskan di pengadilan, gitu ya. Jadi pada saudaraku, jangan langsung suuzon, jangan langsung prasangka buruk, dan juga jangan sampai teradu domba, ya. Karena ada selentingan ke kuping abang, ya, itu ada permainan adu domba, ya, manajemen konflik, ya. Jadi nggak taunya ada sebagian dekat daerah-daerah sana juga ada spiritual juga, paranormal juga, gitu ya. Ya Allahu a'lam bishawab ya. Ada oknum-oknum, ya bagaimana membuat kerusuhan, gitu ya. Jadi kayak orang demo di DPR, demo di ini, demo di istana, demo ini, gitu ya. Ada pemilu, ada demo, ada ini kan gitu. So, ya. Oke. Lanjut lagi. Bang, apakah trik-trik itu perlu? Ya, apakah trik-trik itu perlu dalam dunia paranormal? Begini, ada dua pengertiannya. Dua pengertiannya gini. Kalau yang dikatakan oleh master hipnotis, master gimmick, trik itu, karena abang jujur demi Allah tidak pakai gimmick atau hipnotis atau apa, nggak bisa. Abang malah mau belajar, abang nggak, ya. Sekarang ini udah dan nggak pernah main sulap, memang nggak bisa, gitu lah. Jadi ada dua jawabannya sebetulnya. Bisa, boleh, dan tidak. Tergantung. Itu mesti tanya sama master gimmick atau master hipnotisnya tuh. Ya. Jadi boleh nanya ke Bang Awai. Ya. Jadi Marcel tuh punya guru namanya Ferdi. Ferdi punya guru namanya Bang Awai. Ya, kenal abang juga. Yang kemarin abang datang Tabayun ke rumah Marcel dan tidak dihormati abang gitu sebagai orang yang lebih tua, ya. Itu jadi ya contohnya gini aja, pernah mendengar gak pengobatan pakai sapu lidi, ngeluarin guna-guna santet atau apa? Nah itu pakai sapu lidi, berarti pakai alat kan. Pernah juga pakai yang langsung setruman listrik langsung, dia tahu, pasien tahu pakai listrik, pakai alat kan berarti, ya kan? Nah, kalau alasannya Gus Samsudin pakai keris setrum atau apa, abang nggak paham, ya itu mesti tanyakan kepada dia langsung. Tapi kalau nanya kepada ilmu merah yang sakti, yaitu disangka penipuan dan lain-lain lah gitu, ya kan? Ya abang nggak berani menjustis juga, karena abang nggak pernah melihat dan tidak kenal kan begitu, ya kan? Nah, kita pakai akhlak lah, sopan santun lah, belajar sopan santun, walaupun dapat duit dari mana ya, dan nyari duit dari mana tetap pakai akhlak dan sopan santun. Ya. Abang pernah masuk ke satu perumahan, itu yang nanyain KTP-nya bukan RT, ya, satpam yang nanyain di depan gerbang, minta KTP-nya, oh kasih, kalau kita bener kok, bukan mau maling, mau nyolong, ya,
Bukan mau perang, kasih. Dan abang pernah juga datengin satu orang oknum dukun dan oknum paranormal itu. Ya lapor RT abang, karena abang akan berebok istilahnya, akan tangkap karena sudah ada laporan polisi LP-nya dari Tegal dulu. Ya, abang izin RT, abang bawa lapor ke polsek setempat, dan abang juga bawa polisi juga di Jakarta, gitu. Ya, jadi ada aturan mainnya semua, ada adab sopan santunnya semua. Seperti itu ya. Jadi kalau pendapat abang masalah Marcel dengan Samsudin, kalau memang merasa dirinya sama-sama benar, udah lapor ke Polda, ke hukum. Negara kita kan negara hukum, ya kan? Gitu loh. Negara kita ini negara hukum. Buktikan saja nanti siapa yang benar dan salah. Itu saja. Ya. Kita tunggu nanti bagaimana kabar selanjutnya. Tadi di Tribun ya Bang, lihat di Tribun luar Surabaya, Tribun, bahwa Agus Samsudin melaporkan Marcel ilmu merah, surat merah ke Polda Jatim. Yang nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi abang merasa resah nggak sih dengan adanya Marcel dengan bertujuan membongkar trik-trik paranormal itu? Resah. Kayak lagu aja resah. Kayak lagu resah hatiku gitu ya. Abang demi Allah tidak resah dan tidak takut dengan Marcel, itu tidak takut demi Allah Rasulullah. Yang abang takutin cuma hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau memang abang dibilang seandainya jin masuk botol itu penipuan, Marcel datang ke rumah abang. Rumah abang alamatnya lengkap kok, ada di Instagram abang. Ada kartu nama abang tuh. Silakan datang. Ya. Untuk pembuktian. Dia sudah tahu Marcel, pasti pembuktiannya ditembak dengan shotgun jarak 2 meter. Yang bukan pakai gimmick atau sulap atau sihir, tapi dengan benar-benar demi Allah dengan ayat Allah. Gitu ya. Jadi jangan lagi nanti alasan segala macam. Sebenarnya abang sudah ada di handphone abang ini ada video waktu abang berjumpa dengan dia, ada masih. Tapi abang belum edit dan abang belum mau keluarkan. Tapi di YouTube dia serasa dirinya paling benar, paling hebat, dan tidak ada adab sopan santun kepada abang, ada yang lebih tua. Ya, salaman aja nggak mau. Dikasih kitab pemburuan dari jalan saat Islam aja dilempar, nggak mau perlu. Padahal di sini ada hadis-hadis, sama juga menghina para ulama, gitu. Dalamnya ada mazhab macam-macam mazhab, 54 kitab membantu dalam tinjauan syariat Islam. Kalau abang sudah bukti di tempat kantor yang kemarin itu, ya emang tempatnya tempat angker. Terus nanti pas gitu dia merasakan, dia bilang, oh nggak ada apa-apanya nih bang. Sama juga, itu mah anak kecil, ya kan? Itu sama juga, oh menjatuhkan apa, oh bohong, nggak ada apa-apa. Gitu. Coba kita cari anak-anak yang indigo atau anak-anak yang memang sekarang indigo ya. Kalau dulu peka, gitu. Ya kan? Ada hadis mengatakan, para Imam Ghazali, dan siapa yang melihat jin, maka kesahadatannya, keimanannya diragukan. Dari tafsir, salah satu tafsir Imam Ghazali. Ada tafsir lagi Imam Ghazali yang banyak. Ya. Dan kitab-kitab lainnya banyak. Imam Tirmizi, ya, dan lain-lain. Itu dipotong. Sebetulnya kitab itu dipotong, nggak semuanya. Ya. Kenapa? Belum diteruskan tuh kitab itu sebetulnya pembacaannya. Sekarang Nabi Adam dan Hawa aja ngelihat iblis kok, ngelihat setan.
Rasulullah memasukkan jin muslim dari jin kafir. Rasulullah. Dan Rasulullah punya jin muslim. Ya. Jadi kalau dibilang, kita lihat riwayat-riwayat pada nabi-nabi, terus Rasulullah pernah kalau tidak salah itu mau ada apa, ular hitam yang mau mencatek. Ada sahabat bicara, ya Rasulullah, itu ada ular hitam. Itu setan, itu iblis, itu sihir, matikan. Gitu. Ya. Jadi siapa bilang kita nggak bisa melihat jin? Ada pelajarannya. Ya. Sekarang abang suruh ngebedah orang gitu, abang bukan dokter, mana bisa belajar. Kalau ngomong sama yang nggak mengerti, ya tentu nggak nyambung, nggak bakal nyambung sampai kiamat pun. Apalagi perbedaan mazhab ya, 73 golongan mazhab. Hampir 50 kalau nggak salah, 50 lebih. Ya. Jadi perbedaan mazhab aja itu udah satu masalah. Orang sholat pakai kunut, nggak pakai kunut diributin, itu mah zaman dulu kan. Sekarang udah, untung udah aman. Sekarang lagi masalah ini. Ya. Silakan kalau mau menghancurkan abang, silakan. Tapi kita sama-sama punya senjata. Kita sama-sama punya senjata. Ya, kalau di dalam perang kita sama-sama punya senjata. 37 tahun, masa abang mesti bongkar siapa abang dan bagaimana perjuangan abang. Ya, untuk Indonesia ini seandainya, untuk NKRI harga mati, nggak tahu kan kamu. Itu aja. Ya. Jadi Indonesia ini merdeka juga pun atas perjuangan para wali-wali Allah, para pahlawan, para kiai, para ulama, para habaib dan lain-lain. Itu, ya. Jadi bicaralah dengan baik, dengan akhlak sopan santun. Cari duit boleh di YouTube, tapi jangan sampai sebegitu-gitunya juga. Rasulullah tidak menyuruh, tidak memerintahkan orang untuk menghujat, menghina saudara muslimnya sendiri dan membuka aib saudara muslimnya sendiri. Gitu. Nah, kita membuka aib karena dia dapat konten YouTube, dia dapat duit. Itu uangnya halal apa haram ya? Nanti abang mau tanya guru-guru abang lagi nih yang ahli hadis, di tasawuf, kan gitu. Ya, gitu. Lagi. Oke, sebenarnya tindakan Marcel kali ini tuh memberikan dampak positif atau negatif sih, Bang? Kepada siapa? Negatif positifnya kepada siapa? Kepada warga masyarakat Indonesia. Warga masyarakat Indonesia. Ada dua. Jawaban ada dua. Positif dan negatif. Positif dan negatif. Positifnya dari mana? Positifnya apa? Abang juga suka, demen kalau dia memang membongkar oknum dukun atau paranormal yang palsu, ya, yang nipu, senang abang. Jadi nama abang juga nggak jelek sebagai paranormal, sebagai spiritual, sebagai tabib. Nama abang nggak jelek, gitu. Gara-gara oknum, salah satu oknum, ya, yang jelek nama kita jadi ke bawah semua. Itu makanya pakai kata-kata oknum, gitu ya. Nah, tadi apa? Tadi pertanyaannya? Iya. Positif negatif. Iya, Positif negatif, ya. Itu. Dia bongkar silakan aja, boleh. Tapi memakai kata-kata oknum. Positif. Itu apa? Negatifnya ya. Apa positifnya ya? Positifnya ya. Negatifnya itu ada juga. Yaitu bisa memecah belah umat, atau bisa dikhawatirkan peperangan antar saudara muslim, gitu ya, atau sesama saudara bisa perang saudara takutnya gara-gara Marcel, takutnya.
Ada oknum-oknum yang menyusup di dalamnya untuk mengadu domba Islam dengan Islam, paranormal dengan pesulap, ya, istilahnya, dan para tabib. Padahal dulunya Marcel yang sulap, ya kan? Dan Marcel juga pernah belajar katanya paranormal. Sama juga mengadu domba. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau tidak benar-benar membongkarnya, mengatakan dengan oknum. Ya. Terus Bang, bagaimana nih tanggapan Abang sebagai paranormal untuk paranormal yang hanya mengandalkan trik-trik saja, melainkan tidak menggunakan ilmu-ilmu yang sudah Abang pelajari misalnya, itu gimana sih Bang tanggapan? Karena gini ya, sebagian paranormal mengatakan bahwa gimmick trik itu untuk mensugestikan kepada pasien. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, karena abang tidak belajar ilmu hipnotis atau ilmu gimmick atau ilmu psikolog, ya, walaupun anak abang sarjana psikolog, ya, jadi kalau biasa aja, ya untuk yang masih memakai atau bagaimana ya jelaskanlah yang baik gitu, kepada pasien. Ya. Ya, contoh kalau kayak abang, pada pasien seandainya katanya saya kena guna-guna kata anu, ya nggak semuanya juga kena guna-guna kali, ya. Dan kepada paranormal yang baru, abang sarankan juga, mana memberikan saran, jangan juga mengatakan oh sakitnya guna-guna, santet terus melulu. Nggak begitu juga gitu. Menakuti orang, ya, menakuti pasien. Jangan. Kita bicara, kita harus ada bukti gitu loh. Kita bicara, kita harus ada bukti. Ya kalau abang dari air putih aja minum, abang nggak usah ngomong dulu, dia yang ngomong kena guna-guna ini lain, abang diam aja, misalkan minum bu aja. Reaksinya macam-macam, bisa muntah, bisa lagi di ruqyah muntah enggak tapi lagi di ruqyah jatuh pingsan, bisa juga lagi dia abang bikinin air dengan ayat-ayat Allah, terus dia mandi, di dalam kamar mandi dia muntah-muntah baru kepingsan. Ada yang begitu. Jadi macam-macam. Ini abang bilang tadi, lain warung, lain masakan, dan guru lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Terus kita mau menyalahkan orang yang mau mengobati begini-begini, ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena intinya itu untuk bagaimana pasien ini supaya sembuh. Bagaimana supaya pasien ini supaya sembuh. Yang menurut abang sudah katakan dari dulu. Ya, cara jangan sampai menipu, sampai juga cabul dan lain-lain. Sebelum Marcel ngomong juga abang udah. Abang karena ngajar dari tahun 85 ya, ngajar lagi, yang benar-benar ngajar lagi baru berapa tahun ya, 2 tahun 3 tahun lah, itu ya, saya seperti itu. Lagi ada banget paranormal kan sudah resmi ya menjadi pekerjaan saat ini, yeah. Sedangkan tujuan Marcel ini untuk memerangi paranormal yang ada di Indonesia. Makanya sengaja abang bikin KTP, abang ganti KTP abang dengan pekerjaan paranormal. Sengaja. Bang gak bakal takut. Ngapain takut, kalau kita nggak salah kok. Itu aja. Malah abang udah kirim ke WhatsAppnya Marcel ini. Abang udah kirim kok. Ngapain takut? Kita dituduh maling, kita bukan maling, ngapain kita takut? Kita bukan maling, kita lawan. Itu dengan senyuman, dengan kesabaran. Hanya kita lihat nanti sumpahnya, sama-sama sumpah sebabnya pernah waktu tabayun itu sama-sama sumpah demi Allah Azza wa Jalla. Ya kamu saya sumpah, abang juga sumpah demi Allah demi Rasulullah. Ya, abang tidak seperti itu. Tinggal kamu yang hancur, apa abang yang hancur duluan. Kita lihat, karena keadilan Allah itu ada. Karena Allah
Maha adil. Kita pakai tangan kiri. Karena Allah Maha adil, Maha melihat. Ya, kalau mau dakwah, kita dakwah boleh, dakwah sama-sama, tapi kan dakwah kita mau bagaimana? Dengan jalan macam-macam kan? Makanya disebut ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli tafsir Quran, hadis Quran, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli falakiyah, ada ulama ahli hikmah. Nah, kita yang mana? Tapi abang bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Abang nggak mau dipanggil, abang mau dipanggil Bang Haji. Bang Haji Koboy aja, kadang gila. Jadi kadang gila. Karena pada topong edan gila kan, jadi dulu kalau topong edan gila tuh pakai daster, pakai wig begitu ya. Wignya cuma hitam nggak merah. Orang ketawain abang kasih duit, kalau ketawain kasih duit gitu. Kayak seperti itu. Ya, jadi bang tidak akan pernah mundur. Tapi Marcel pernah berstatement gitu ya Bang Haji, kayak dukun tuh kalau nggak cabul Ibu, ya. Itulah yang jadi masalah untuk para kawan-kawan abang yang tidak suka dengan begitu, bahwa mengatakan dukun, ya, paranormal, spiritual, spiritual, kiai Gus, kalau nggak cabul nipu, tidak mengatakan oknum, tidak mengatakan oknum. Berarti begini aja, ya, seandainya abang dihina, ya, tidak ada bukti cabul dan nipunya, tentu ibu bapak abang tidak senang, ya kan? Tentu ibu bapak abang tidak senang. Tentu anak abang juga tidak senang. Tentu guru-guru abang yang para habaib, para ulama NU maupun ulama yang lain tidak akan senang. Tidak akan senang. Dan mungkin saudara-saudara abang atau kawan-kawan paranormal tidak akan senang, tidak terima dengan kata-kata itu. Karena menjustis semua orang. Berarti Allah menciptakan manusia tidak adil dong. Berarti Allah menciptakan manusia tidak adil dong. Kalau seperti itu. Kan begitu. Ya. Jadi tata bahasanya. Apa sih susahnya ngomong oknum doang? Ya kan? Apa sih susahnya? Kan seperti itu. Ya. Dan terakhir Bang, harapan untuk perseteruan ini tuh bagaimana Bang? Terakhir untuk perseteruan ini, ya hanya Allah yang tahu, ya Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Karena ada rahasia di balik rahasia Allah. Kita berencana, Allah yang menentukan. Ya kalau abang sih maunya silakan damai-damai aja, begitu. Ya damai dengan cara baik, tentu nggak pakai kerusuhan, membuat orang di komen di komentar yang membuat warga Indonesia ini geger, gempar, ya, akhirnya menjustis semua paranormal nanti tidak baik, ya kan, spiritual tidak baik, kan begitu. Ya mudah-mudahan lewat jalur hukum lah, jadi biar tahu mana yang benar mana yang salah, kan begitu. Ya mudah-mudahan bisa damai dengan baik, berdamai dengan baik, ya, dan sama-sama mengkaji diri, sama-sama mengkaji diri. Jangan merasa diri kita paling benar. Wow, kita mau ceramah kok, mau dakwah kok. Jangan umat Islam atau Indonesia ini dibohongin oleh paranormal, oleh dukun, oleh segala. Nggak begitu. Ibu abang lahir sama dukun urut. Ada tata keramanya, ada sopan santunnya bicara itu. Ada kata-kata oknumnya, tidak semuanya. Begitu. Ya. Ada lagi? Cukup. Ya, itu saja. Terima kasih kepada Ganjil. Dan untuk netizen abang, semoga
ini edukasi yang baik, ya. Semoga kita selalu mengkaji diri kita bahwa kita makhluk yang tidak ada yang sempurna di mata Allah kecuali Allah yang maha sempurna dan Rasulullah SAW. Itu saja, kurang lebih yang mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.